Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Natasha Ulfa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah sistem yang terdiri dari jaringan saraf yang berada di bagian luar otak dan medula spinalis. Terdiri dari 43 pasang serbut saraf, yaitu 12 pasang nervus kranial yang keluar dari fossa kranium dan 31 pasang nervus spinalis keluar dari medula spinalis. Sistem saraf tepi terdiri dari nervus sensori dan nervus motorik. Nervus motorik dibagi menjadi sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom dapat dibagi menjadi sistem saraf simpatis dan sistem parasimpatis. Yang pertama yaitu sistem saraf aferen atau sensory division. Membawa informasi ke sistem saraf pusat yang akan diinterpretasikan oleh sumsum tulang belakang atau otak, mendeteksi berbagai sensasi seperti nyeri, panas, dan lain-lain. Yang kedua, sistem saraf eferen atau motor division, membawa informasi keluar sistem saraf pusat, menstimulasi efektor seperti kulit, otot, polos, otot jantung, dan kelenjar. Semua ke-34 pasang saraf ini ada yang berperan sebagai saraf sensorik, motorik, atau gabungan, yaitu sensorik dan motorik. Dari gambar ini, kita bisa melihat terdapat 12 pasang nervus cranialis yang keluar dari fossa cranium. Nervus pertama yaitu olfaktori, berfungsi terhadap penciuman atau indera pembau. Yang kedua, nervus optik, berperan dalam penglihatan. Yang ketiga, nervus okulomotor, berperan dalam penggerakan sebagian besar otot bola mata. Nervus keempat yaitu troklear, menggerakkan mata. Yang kelima yaitu trigeminal, untuk mastikasi atau mengunyah. Yang keenam yaitu nervus abducens, untuk abduksi mata. Yang ketujuh yaitu nervus facial, berfungsi untuk membuat ekspresi pada wajah. Yang kedelapan vestibulo-koklear, vestibulo untuk keseimbangan dan koklear untuk pendengaran. Yang kesembilan glosopharyngeal, menginervasi sepertiga posterior dari lidah dan juga faring. Yang ke-10 yaitu nervus vagus, menginervasi organ-organ dalam, organ internal. Yang ke-11 aksesori, juga menginervasi organ-organ internal. Yang ke-12 yaitu nervus hipoglosal, menginervasi bagian bawah lidah, kecuali palatoglossal. Otot-otot di bawah lidah kecuali musculus palatoglossus. Selanjutnya terdapat 31 pasang saraf spinal, yaitu 8 pasang nervus cervicalis C1 sampai C8, 12 pasang nervus thoracalis T1 sampai T12, 5 pasang nervus lumbalis L1 sampai L5, 5 pasang nervus sacralis S1 sampai S5, dan 1 pasang nervus coccygeus. Proses-proses yang terdiri dari deteksi sensorik, interpretasi sensori input, dan hasil dari motor output dinamakan lengkung refleks. Informasi sensori masuk ke medula spinalis melalui ganglia, kumpulan serat saraf soma sensori.
Informasi diantarkan ke dorsal root ganglia. Setelah informasi diproses di sistem saraf pusat, sinyal informasi dihantarkan ke motor neuron di ventral nerve root. Selanjutnya, sinyal dibawa ke organ efektor. Yang kedua yaitu saraf motorik atau aberrant division. Terdiri dari sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik merupakan sistem saraf yang mengontrol gerakan sadar atau volunteer, berperan menghantarkan informasi sensorik dan motorik antara lingkungan luar dengan sistem saraf pusat, menginervasi bagian luar dari tubuh seperti kulit, otot rangka, dan berbagai gerakan otot yang sadar. Lalu sistem saraf otonom mengontrol gerakan involunteer atau tidak sadar, mengontrol fungsi vital tubuh seperti denyut jantung, pernapasan, digesti, dan lain-lain. Inervasi organ internal. Sistem saraf otonom dapat dibedakan menjadi sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Sistem saraf simpatis disebut dengan fight or flight response system karena aktif saat ada exercise dan membutuhkan energi. Ini merupakan cara tubuh merespon saat diberi ancaman. Contohnya saat panik, detak jantung meningkat, tekanan darah meningkat, lalu stimulasi kelenjar keringat. Yang kedua, sistem parasimpatis merupakan rest and digest response system. Kurang aktif saat exercise, lebih aktif saat istirahat, tidak memerlukan energi, menurunkan kerja sifat dari saraf parasimpatis ini. Contohnya saat makan menstimulasi pencernaan, meningkatkan sekresi glandula saliva, dan menurunkan heart rate. Setiap saraf spinal menginervasi segmen tertentu dari kulit yang dinamakan dengan dermatom. Contohnya dermatom 5 menginervasi area sekitar klavikula. C5-C6 menginervasi lateral side of upper limb, sisi lateral dari lengan atas. C6 saja menginervasi jempol dan lain sebagainya. Terdapat 4 plexus utama pada tubuh manusia, yaitu plexus cervical, plexus brachial, plexus lumbal, plexus sacral. Plexus cervical memasok saraf ke kepala dan leher posterior serta ke diafragma. Plexus brachialis memasok saraf ke lengan. Plexus lumbalis memasok saraf ke kaki bagian anterior, dan plexus sacralis memasok saraf ke kaki posterior. Baiklah, sekian penjelasan mengenai sistem saraf tepi. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.